Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 98. Wah, teman-teman, kira-kira kapan nih puasa? Besok hari Senin atau hari Selasa? Ini Mimin lagi nungguin pengumuman. Tapi ada juga teman-teman kita yang udah mulai puasa sebelum hari ini maupun hari Senin ya, kalau nggak salah Muhammadiyah yang sudah menunaikan ibadah puasa. Mimin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar. Amin. Untuk teman-teman yang ikuti pemerintah, yuk kita pantengin malam ini sambil nunggu. Ada baiknya dengerin cerita dari Mimin kali ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Alsaki Devandra Sander Raharja, nama yang disematkan Bian pada anak lelakinya. Itu pun setelah perdebatan panjang dengan sang istri. Yang lain tidak ikut dalam pemberian nama itu. Sama halnya seperti dulu, namanya diambil dari Sansekerta. Nama putranya juga sama. Tidak lupa nama keluarga yang turun-menurun dari Papi Aska juga disertakan oleh Bian. Baby Al, bisa dong dipanggil itu? Tanya Mami Safa. Kedengarannya bagus nih. Hanin pun setuju. Senyumnya tidak pernah redup, meski jelas wajahnya terlihat lelah. Setelah melahirkan, Hanin juga butuh untuk istirahat. Semua orang pulang, hanya Bian yang menjaga di sana. Sengaja mereka membiarkan sendiri, agar lelaki itu belajar banyak hal, menjadi seorang ayah baru. Ditinggalkan Hanin tidur, Bian hanya duduk sendiri di sofa. Putra kecilnya juga tertidur di ranjang bayi sebelah Hanin. Bian bisa melihatnya dari sini. Ia masih tidak menyangka sudah benar-benar menjadi seorang ayah. Rasanya campur aduk. Kelahiran anaknya ini sudah pasti akan tersebar. Sebagai CEO yang namanya sudah banyak dikenal, sudah pasti Bian akan menerima banyak hadiah. Hadiah untuk Hanin dan juga Baby Al tentunya. Semua orang sudah tahu siapa istri Abian Sander ini. Boleh tidur nggak sih? Tapi gimana nanti kalau bayinya bangun? Gumam Bian. Ia menahan lelah dan mengantuk secara bersamaan. Mengantuk karena tadi malam kurang tidur setelah menyelesaikan semua pekerjaannya di sana. Dan lelah karena perjalanan yang lumayan jauh dan menguras tenaga. Namun Bian tidak pantas mengeluh karena istrinya sudah jelas lebih lelah setelah bertarung nyawa untuk melahirkan. Nanti kalau nangis bakal kedengaran nggak ya sama Hanin? Asli gue ngantuk banget. Bian bermonolog dengan mata terpejam saking mengantuknya. Ia bahkan masih dengan posisi duduk dan melipat tangan di depan dada. Tak kuasa lagi menahan kantuk, Bian akhirnya tertidur juga dengan posisi duduk. Ia bahkan tidak berniat untuk berbaring karena berpikir akan tidur sebentar saja. Hanin tersentak dari tidurnya saat mendengar suara rengekan Baby Al. Ia sempat melirik Bian yang tertidur. Tidak ingin suami terganggu, buru-buru ia membawa Baby Al dan memberikan ASI. Ini memang sudah waktunya untuk diberikan ASI, sesuai dengan petunjuk yang diberikan tadi. Setiap beberapa jam sekali pasti harus diberikan ASI. Beruntung Hanin tidak kesusahan, karena memang ASI-nya begitu lancar. Cuman karena baru awal menyusui, ia masih merasa belum nyaman. Jadi anak yang soleh ya nak, sesuai dengan nama yang papa kasih buat kamu, bisik Hanin sambil mengelus lembut pipi Baby Al. Bayi itu tersenyum seolah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Kedepannya memang harus sering diajak berkomunikasi. Apalagi di usia 1 bulan bayi sudah mulai bisa mengenali suara orang tuanya. Hanin bahkan tidak sabar ingin segera pulang. Ia dan Bian sudah menyiapkan kamar khusus untuk Baby Al. Namun selama beberapa waktu ke depan, Hanin tidak akan membiarkan anaknya itu tidur di kamar terpisah. Niat awalnya memang seperti itu.
Tapi ada rasa tidak rela dalam hati Hanin jika membiarkan anaknya tidur sendirian. Setelah dirasa baby Al kenyang, Hanin mengembalikannya ke dalam tempatnya. Ia bahkan tidak menyangka akan mudah terbangun hanya mendengar suara rengekan kecil dari mulut baby Al. Karena memang biasanya Hanin tidak terlalu peduli saat sedang lelah dan mengantuk. Tapi sepertinya jiwa keibuan Hanin memang sudah muncul, dan kedepannya ia akan terbiasa untuk bangun, baik siang hari atau tengah malam. Suara anaknya akan menjadi alarm bagi Hanin agar gegas untuk bangun. Tidak seperti rencananya, Bian tertidur lebih dari 3 jam. Hanin tidak tega untuk membangunkannya. Lelaki itu bahkan masih mengenakan pakaian kantor. Setelah menyelesaikan urusan kantornya, sebentar Bian langsung pulang. Ia bahkan tidak memiliki waktu sekedar untuk berganti pakaian, karena memang fokusnya untuk segera menemui Hanin yang akan melahirkan. Ini malah bapaknya yang molor. Gimana sih? Mami Safa yang memang kebetulan tugas di rumah sakit itu datang lagi ke ruangan Hanin, karena memang sudah masuk jadwalnya juga. Mas Bian capek nih. Dari jam berapa dia tidur? Tanya Mami Safa lalu menaruh kotak makan di meja. Sengaja ia membawakan makanan untuk menantunya itu. Kayaknya tadi setelah semuanya pulang, Mas Bian langsung tidur. Mami Safa mengernyit. Terus belum bangun sampai sekarang. Hanin menggelengkan kepalanya. Dasar. Sini kamu makan dulu. Tadi baby Al udah disusui. Udah Mi. Kamu inget-inget jam ya. Iya Mi, tapi kok rasanya masih gak nyaman ya Mi. Hanin sebenarnya malu untuk membicarakan hal seperti itu. Namun Mami Safa sudah berkali-kali berpesan agar Hanin harus bicara jika ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Wajar, nanti juga terbiasa. Selama ASI kamu lancar, jangan pernah berpikir buat pakai susu formula ya. Karena yang terbaik buat bayi itu cuma ASI. Aku juga pengennya ASI Mi. Mami Safa membuka kotak makan. Harum masakannya bahkan sukses membuat Bian menggeliat. Posisinya entah kapan berubah menjadi berbaring. Laper, Bian bergumam sambil mengelus perutnya. Giliran ada makanan, bangun dia. Coba aja kalau suka makanan ini. Hanin duduk di dekat Bian dan membangunkan lelaki itu. Mas bangun, mau makan. Dengan cepat mata lelaki itu terbuka lebar. Mau? Jawabnya dengan tampang polos. Ya sudah, sana cuci muka dulu terus kita makan sama-sama. Bian loncat dari sofa dan berjalan cepat ke arah kamar mandi yang ada di ruangan itu. Nih, Mami sengaja bawain sayur katu, salmon sama labu. Ini bagus buat memperlancar ASI. Sengaja Mami masakan salmon karena kamu pasti gak bakalan suka. Cuman makan sayur katung doang. Habisin ya. Kamu jangan pikir gak suka, tapi pikir buat baby Al juga. Gak ada ini kan Mi? Mami Safa mengenyit. Ini apa? Sambal. Gak ada, kamu itu udah 2 tahun. Kalau bisa gak boleh makan pedes. Aku kira kalau udah melahirkan boleh. Mami Safa menggelengkan kepalanya. Enggak, tahan 2 tahun. Itu pun kalau kamu gak langsung isi adiknya baby Al. Hanin tersipu mendengar Mami Safa sambil membicarakan adik bayi yang baru saja dilahirkan. Hanin bahkan masih berpikir ulang di tahun keberapa ia harus hamil lagi. Karena rasa sakit melahirkan sampai saat ini membayangi Hanin, membuat wanita itu takut. Tapi akhirnya ia juga bisa melewati masa itu. Mami cuman bawa ini doang. Mana ada yang enak. Keluar dari kamar mandi, Bian langsung protes. Ini buat busui. Kalau kamu mau minta aja ke Hanin. Kalau enggak mau ya beli sendiri, ucap Mami Safa dengan santainya. Anak Mami itu aku apa Hanin? Bian berkacak pinggang persis seperti anak kecil yang sedang marah pada ibunya. Lebay, cibir Mami Safa lalu keluar dari ruangan itu.
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya.